para mahasiswa semuanya. Jadi ini adalah kaidah pokok ya. Kaidah pokok yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzadu sak. Nah, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh sak. Nah, jadi level orang itu sendiri, level tahu ya, mantepnya orang itu ada beberapa. Jadi level paling tinggi itu yakin. Level yang bawahnya itu al-ilmu. Ya, yakin level paling atas, bawahnya al-ilmu, baru kemudian asyakku, baru kemudian az-zonnu. Nah, jadi ada 4 ya, ada 4 level. Jadi yang pertama al-yakinu, yang kedua al-ilmu, yang ketiga asyakku, yang keempat az-zon. Nah, contohnya gimana? Boleh dikata yakin itu kebenarannya 100%. Ilmu itu kebenarannya 75%. Ya. Syak itu kebenarannya 50%. Kalau zonnu itu taruhlah kebenarannya 25%. Nah, contoh konkretnya gimana? Gini. Kita sholat zuhur di Masjidil Haram. Ketika kita sholat zuhur di masjid itu menghadap kiblat. Kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, di depan mata kita persis Ka'bah itu terlihat, gitu ya. Di depan mata kita persis, ya, dengan mata ya, mohon maaf tadi jaringannya kurang bagus. Kita ulangi lagi. Nah, ketika kita sholat zuhur di Masjidil Haram di depan Ka'bah, maka menghadap kiblat yang merupakan satu rukun dari rukun sholat itu namanya yakin di depan kita. Itu satu contoh yakin. Kemudian yang kedua itu kalau kita di Indonesia ya mau sholat zuhur menghadap mana? Menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Kemudian bagaimana cara menentukannya? Oh, cara menentukannya dengan
menggunakan kompas gitu ya, umpama ditarik ke posisinya ini. Itu namanya ilmu ya. Jadi dengan ilmu itu levelnya level ilmu, bukan level yakin. Nah, kemudian yang ketiga, yang namanya syak itu ya, ragu, itu 50-50 itu mamanya kita lihat gimana cara mau sholatnya, menentukan kiblatnya, Ka'bahnya. Itu di depan kayaknya ada masjid menghadap ke sini. Kayaknya ini deh gitu. Ya, terakhir prasangka itu mamanya mau sholat zuhur, gimana cara menentukannya? Kayaknya mataharinya masih ada di sebelah. Nah, gitu ya. Jadi oleh karena itu al-yaqinu la yuzalu bisak itu sangat jelas sekali. Ya. Keyakinan itu keyakinan level 1 tidak bisa digugurkan oleh yang level 3. Gitu ya. Ibaratnya begini umpamanya. Kalau kita ketemu jenderal bintang 4, ya, itu jenderal bintang 4 tidak bisa dikalahkan oleh umpamanya brigjen bintang berapa? Bintang 2. Maijen bintang 2. Bintang 2 nggak bisa membatalkan posisi atau yang sudah diputuskan oleh jenderal bintang 4, nggak bisa. Keputusan jenderal bintang 4 itu bisa digugurkan oleh jenderal bintang 4 lagi. Makanya tadi bako umakana ala makana atau ma yuzalu biyakin ma yusbatu biyakin la yurtafa'u illa biyakin. Nah, ini sebenarnya satu prinsip yang sangat logis gitu ya. Ya, masih semuanya ini sangat logis. Artinya sangat logis apa? Menurut jadi kaidah fikih ya, usul fikih secara umum itu kalau kita cermati itu sangat penuh dengan perhitungan-perhitungan nalar, logika. Makanya tadi penjelasannya juga enak sekali. Gitu kan? Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan syak. Ya jelas karena syak umpamanya cuma bintang 2 sementara yakin itu bintang 1, bintang 4 ya jelas nggak bisa gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu ini yang harus dipahami dengan baik. Yang kedua umpamanya, contohnya apa? Umpamanya begini contohnya yang tadi disebutkan. Kita tadi sholat itu ini 2 apa 3 sholat. Udah 2 rakaat apa 3 rakaat. Nah, sekarang begini, dari segi hitungan numerik 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu yang namanya 2 pasti lebih dulu dari 3. Itu semua orang akan berkata begitu, mau dia profesor, mau dia orang awam, mau orang kaya, orang miskin, semuanya akan sepakat karena itu kebenaran. Gitu kan? Nah, jadi apa? 2 itu pasti lebih dulu daripada 3. Nah, maka berarti apa? 2 itu yakin lebih dulu dari 3. Sementara yang 3 itu masih tadi levelnya syak. Ya. Ini sama di level apapun, diambil contohkan di apapun, dimanapun, praktik apapun ya kira-kira begitulah. Ya. Nah, oleh karena itu keyakinan tadi disebut wa ma yughnizannu minal haqqi syai'an. Jadi prasangka itu tidak boleh. Ya. Ini karena itu kan
kita ada istilah apa? Suuzon, husnuzon, ya, suuzon. Nah, prasangka itu tadi levelnya paling bawah itu, maka tidak boleh umpamanya lain kalau umpamanya orang melihatnya langsung gitu kan, tapi kan nggak ada orang yang bisa melihat langsung. Jadi ini apa, al yakinu la yuzalu, sak keyakinan itu tidak bisa dihilangkan, dibatalkan oleh yang ragu, ya. Tadi disebut cabangnya banyak sekali, ya, cabang-cabang pembahasan ini. Al yakinu la yuzalu sak. Ya, sampai situ dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kawan-kawan para mahasiswi. Disilahkan. Ada? Tidak ada. Ada nggak Mbak, siapa tadi yang MC-nya? Iya, Pak. Gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Atau dari pemakalah sendiri ada yang masih iskal nggak? Kalau dari grup WA tidak ada yang bertanya, Pak. Oh iya, berarti sudah paham semua kalau nggak ada yang bertanya. Jadi poinnya, seperti yang sering Bapak sampaikan di awal itu, bahwa kaidah fikih ini, materi mata kuliah kaidah fikih ini, sebenarnya dari segi materi itu nggak terlalu padat, ya, kalau bicara yang seperti ini saja. Tapi poinnya memang yang penting pada ngerti dan paham, gitu ya. Bukan jumlah waktunya harus lama, tapi ngerti dan paham, terutama terkait dengan contoh-contoh dalam kehidupan keseharian kita, gitu. Ya kalau umpamanya dianggap cukup, ya nggak apa-apa, diakhiri juga nggak apa-apa, silahkan. Bapak maaf, itu ada yang bertanya di chat Zoom dari saudari Syifa Ada Fauzia. yang bertanya, silahkan. Gimana pertanyaannya? Bisa dibacakan? Oke, baik. Bisa dibacakan nggak apa Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi was-was Hmm. dalam sholat, Pak? Cara mengatasi was-was dalam sholat. Oh ya, ya. Nah, baik, dari siapa? Syifa Fauziah, ya. Bagaimana cara mengatasi was-was dalam sholat? Nah, termasuk begini, ya. Orang kadang-kadang secara umum itu berpendapat kalau lagi sholat itu harus khusyuk, dan ciri khusyuk itu tidak ingat apa-apa, kan gitu ya kadang-kadang orang. Padahal statement ini bisa jadi kurang tepat. Orang diartikan sholatnya khusyuk bila mana ketika sholat dia tidak ingat apa-apa. Ini bisa jadi kurang tepat. Kenapa? Karena kalau dilihat pernah ada satu peristiwa itu di zaman Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Haris, ya. Uqbah bin Haris ini suatu kali kata beliau, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah al-asra wasallam." Suatu kali kata Uqbah bin Haris yang nanti diriwayatkan oleh
hadisnya Imam Muslim ini. Suatu kali saya sholat makmum, berjamaah makmum di belakang Nabi di Masjid Nabawi. Sholat asar. Nah, ketika saya sholat asar belakang Nabi, setelah Nabi mengucapkan Assalamualaikum, kanan, Assalamualaikum, kiri, itu, ya. Setelah Rasul mengucapkan salam, Rasul tidak biasanya. Karena biasanya kalau Rasul itu setelah sholat ya baca zikir, baca wirid, baca doa, itu Kanjeng Nabi sebagai imam. Ini mah enggak, habis sholat asar langsung beliau bangun dari tempat sholatnya, langsung bergegas melewati bahu-bahu para sahabat yang ada di masjid menuju ke salah satu kediaman istri baginda Rasul. Di mana istri baginda Rasul itu dulu bentuknya hujroh, ya. Ya kamar-kamar, ya kayak petak-petak lah. Kalau sekarang itu mungkin kayak orang-orang yang kontrak, ya. Kontrakan kan biasanya petak-petak kayak itu. Nah, melihat itu sahabat bertanya, tanya-tanya, ada yang bertanya dalam hati, ada yang ada apa, gitulah kira-kira ngomong di antara sahabat itu sendiri. Nah, tidak lama Nabi Muhammad keluar lagi dari hujrohnya, dari salah satu hujroh istri beliau, kembali ke masjid karena rumah-rumah atau hujroh-hujroh Kanjeng Nabi Muhammad itu di apa namanya di samping Masjid Nabi persis gitu. Ketika beliau masuk lagi, beliau berkata, saya tahu ya kalian pada kaget atas apa yang saya lakukan. Ya. Tapi kata Rasul, zakartu fi zakartu min tibrin indana, ya. Zakartu fi tibrin fi zakartu min apa redaksinya? Zakartu fi baitina min tibrin indana. Insyaallah seperti itu. Jadi kata Rasul, saya tadi waktu sholat ingat, ya, waktu sholat ingat di salah satu rumah istri saya itu ada tibrin. Tibrin itu emas atau perak, ya. Perhiasan lah kira-kira, perhiasan yang kami miliki. Fakarihtu ayyah bisani fa'amartuhu bikismati. Karena itu saya punya prinsip nggak mau, ya, adanya emas atau perak itu mengganggu pikiran saya. Emas atau perak itu seolah-olah apa namanya mengikat atau menghambat lah kira-kira. Pak Amar itu bikismati, maka saya memerintahkan kepada istri saya itu untuk mendistribusikannya, membagikan. Nah, dari sini kemudian kita paham, meskipun hadis ini dipahami oleh para ulama dalam makna untuk bergegas berbuat baik, tapi kita juga bisa mengambil bahwa di dalam sholat itu bukan berarti orang yang khusyuk itu yang tidak ingat apa-apa. Kamu ingat nggak? Kamu dengar nggak? Kamu lihat nggak? Enggak. Oh, kamu mah tidur bukan sholat.
Ya. Orang yang dalam sholat nggak ingat, nggak dengar, nggak lihat apa-apa, itu bukan sholat orang yang tidur. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad enggak, beliau apa tadi seperti itu konteks. Ya. Jadi apa berani kita mengatakan Nabi sholatnya nggak khusyuk? Ya nggak mungkin lah, masa Nabi nggak. Standar khusyuk itu ya Kanjeng Nabi, gitu kan. Nah, makanya kalau umpamanya tadi pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan was-was? Nah, itu dalam sholat itu yang dimaksud gimana itu? Apakah was-was diterima atau tidak sholatnya? Kalau itu jangan diwaswasin, nggak usah dipikirin. Diterima atau tidak mah. Sholat saya diterima apa enggak ya? Nggak usah dipikir. Ya, nggak usah dipikir. Atau gimana? Ada yang dengar nggak tadi apa? Iya Pak, ini Pak was-wasnya itu dalam misalkan buang angin gitu Pak. Kita nih ngerasa kita kayaknya Gimana? nggak buang angin gitu Pak. Ya pas ini Pak, Enggak apa? buang angin Pak. Oh, buang angin ya. Iya, perasaan itu kita nggak buang angin tapi kok Kalau kayak ada was-was rasa dalam Pak. buang angin, ya, buang angin apa enggak gitu ya? Kenapa? Iya, iya Pak. Kalau umpamanya was-was waktu sholat saya buang angin apa enggak, itu tadi masuk kepada kaidah tadi al-yakinu la yuzalu bisa. Jadi ketika kita sholat, yakin nggak kita punya wudhu? Yakin. Makanya kita sholat. Kan gitu ya? Nah, sekarang di dalam sholat kita was-was. Ini saya buang angin apa enggak? Nah, kalau umpamanya buang angin apa tidak ada ciri, tidak ada tanda, yaitu abaikan saja. Cirinya apa? Umpamanya ada suara. Nah, kalau ada suara berarti bukan was-was lagi, itu benar itu mah. Ya, lagi apa namanya? Lagi eh, lagi ini umpamanya ada suara, itu benar berarti. Kalau ada suara itu benar. Lagi sholat namanya ada suara gitu kan. Oh, itu bukan was-was lagi, beneran itu. Kami kira ini saya buangin. Nah, itu namanya apa? Ya, inu yudalu biliyakin. Ya, ini sinyalnya kurang bagus. Ya, kita ulang lagi ya. Kalau ada suara itu namanya bukan ragu, itu mah bener berarti. Kalau ada suara, ada bau umpamanya. Kebetulan sebelum sholat itu makan pete umpamanya kan, atau jengkol. Gitu. Nah, ketika sholat, umpamanya nggak ada bau, tapi umpamanya kita merasa nggak ada suara, tapi kemudian ada bau. Nah, itu juga yakin. Yang begitu berarti yakin itu, oh beneran ini bukan gitu ya. Nah, kata Nabi, kalau umpamanya was-was nggak ada tanda suara, nggak ada tanda bau, maka itu berarti dari apa namanya, dari was-was, itu syaiton, itu mah diabaikan saja. Kalau model begitu diabaikan saja gitu.
Nah, atau umpamanya apa? Was-wasnya itu was-was dalam arti apa? Tadi kan batal apa tidak, ya. Nah, kalau batal apa tidak, tidak, gitu ya. Was-was 2 apa 3? 2, gitu kan. Jadi ambilnya yang pasti. Yang pasti itulah yang tadi terjamin gitu ya. Al yakinu la yuzalu bisak gitu ya. Jadi gitu ya Mbak Siva ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Siapa tadi? Ada yang chat lagi nggak tadi? Tidak ada, Bapak. Bapak, Ya, maaf siapa saya tadi? bertanya. MC-nya? Kak Syifa Ada lagi yang mau nanya. bertanya atau cukup? Kak Syifa mau bertanya, Pak. Maaf. Kak Syifa Ramdhania. Silakan, Kak. Bapak maaf kalau misalkan kita seumpama lagi sholat, kemudian imamnya itu bacaannya nggak pas, maksudnya tajwidnya kemana-mana, kan kadang kita tuh jadi bikin nggak khusyuk ya Pak. Nah itu lebih baik kita membatalkan sholat lalu kemudian sholatnya munfarid apa dilanjutkan saja Pak berjamaah, tapi dengan kondisi imamnya bacaannya tajwidnya itu nggak pas banget gitu Pak. Bapaknya keluar masuk. Iya, bapaknya tadi kayaknya lagi di ini deh mobil.
Teman-teman. Mungkin Kak Syifa, maaf, pertanyaannya bisa lewat WA kali ya? Iya, baik. Nanti di Oh, ada Bapaknya. Oke, baik. Mungkin saya akhiri ya. Oke, demikian dari presentasi kelompok kami. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syifa, maaf mungkin pertanyaannya bisa via WA ya.